Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami Bincang Ruang Tamu, yang mana kali ini lokasinya spesial ya, di Yogyakarta. Juga ada bintang tamu yang lain. Ya, oke, saya panggil narasumber seperti biasa, Ibu Hera. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Hera. Selamat sore. Kali ini kita ada di Jogja, ngejar Bu Hera sampai ke Jogja hanya untuk viewers semua di sini dan menghadirkan tamu yang lain, juga sahabat kami, akan dijelaskan oleh Bu Hera siapa tamu tersebut. Oke, viewers, stay tune sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. So, viewers, selamat sore semua. Seperti tadi sudah dijelaskan, kali ini kita ada di Jogja. Dan untuk konten kali ini betul-betul istimewa karena saya akan ditemani oleh teman dan sahabat saya sendiri. Saya perkenalkan, silahkan. Halo Ibu Kris. Hai Hera, ya ampun Ibu. Akhirnya ya. Ketemunya di Jogja ya. Iya. Oke, mungkin untuk viewers kita boleh perkenalkan diri. Halo viewers, nama saya Kris Wicaksana. Saya seorang ibu dengan 2 orang putra. Usia saya sekarang 51 tahun. Saya seorang penyintas kanker payudara. Oke, nah thank you untuk perkenalannya nih Kris. Jadi Kris ini viewers, beliau merupakan salah satu cancer survivor kanker payudara. Aktivitas sehari-harinya aktif ya di Yayasan Love Pink ya? Iya, betul. Nah, boleh cerita dong, Yayasan Love Pink itu siapa sih? Oke, sebenarnya Love Pink adalah nama komunitas ya. Jadi Love Pink itu didirikan pada tahun 2012. Pendiri, penggagas, dan penggeraknya adalah para penyintas dan pejuang kanker payudara. Kami didirikan oleh 2 orang perempuan yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Madelina Mutia dan Ibu Santi Persada. Dan saat ini nih, Love Pink diketuai oleh Ibu Samantha Barbara. Oke. Nah, boleh cerita juga dong sama viewers ya. Love Pink itu kegiatan utamanya ngapain aja, dan mungkin saat ini sudah ada di kota mana aja nih? Ya, oke, wow, kegiatan utama Love Pink ya. Nah, memang di tahun 2012 Love Pink didirikan menjadi suatu komunitas, tapi di tahun 2014 Love Pink berubah menjadi sebuah yayasan bernama Yayasan Daya Darah Indonesia. Karena Love Pink sudah menjadi sebuah yayasan, maka kami mempunyai visi dan misi Nira. Nah, visi Love Pink adalah Indonesia terbebas kanker payudara. Stadium lanjut di tahun 2030. Wow. Untuk menunjang visi tersebut, Love Pink mempunyai 3 pilar kegiatan utama, yaitu satu adalah Pink Talk. Pink Talk adalah kita mensosialisasikan pentingnya deteksi dini kanker payudara. Jadi kita pergi ke berbagai tempat di beberapa kota-kota besar di Indonesia, bukan hanya di Jabodetabek, tapi banyak kota-kota besar di Indonesia. Seperti Jogja ya, salah satunya. Seperti Jogja salah satunya tentunya ya. Nah, yang kedua pilar kegiatan utama Love Pink, kita ada Pink Fan namanya. Nah, Pink Fan pada saat sebelum pandemi, Love Pink mempunyai fan yang di dalamnya ada mesin USG. Nah, mesin USG itu kita keliling terutama di daerah-daerah Jabodetabek. Nah, di daerah Jabodetabek itu mesin USG kami bisa merangkul perempuan-perempuan dengan keterbatasan finansial. Jadi mereka melakukan USG secara gratis. Nah, itu adalah satu misinya Love Pink ya. Dan yang ketiga nih, pilar kegiatan Love Pink adalah Pink Visit. Jadi karena kami adalah sesama penyintas, jadi kami mengadakan pendampingan kemana-mana. Jadi
teman kami misalnya sedang ada yang menjalankan kemoterapi, bukan cuma saudara yang mendampingin atau keluarga yang mendampingi, tapi kami pun ikut mendampingi teman kita yang sedang terdiagnosa dan sedang melakukan treatment menuju penyembuhannya. Waduh, itu dengan visinya tadi yang sangat mulia, kemudian 3 kegiatan itu, aduh kayaknya sibuk banget ya. Ini nih yang menarik nih, Chris. Tadi visinya itu supaya Indonesia di tahun 2030 terbebas dari kanker payudara stadium lanjut. Betul. Nah, sekarang kalau untuk stadium kanker payudara stadium lanjut nih, saat ini tuh kan di Indonesia ya, kalau saya ngelihat data di Globokan, yaitu lembaga di bawah WHO ya, betul. Itu kan kanker payudara tuh masih menduduki peringkat pertama nih, jumlah kanker di Indonesia. Itu kan nggak terlepas dari tadi yang Chris bilang nih, Pink Talk ya, yang deteksi dini. Ya. Betul. Nah sebenarnya nih, menurut Chris, kenapa sih orang-orang Indonesia itu kok malas banget ya melakukan deteksi dini? Sebenarnya mungkin bukan kata males ya, lebih tidak tahu. Jadi banyak sekali kita Lafing sudah melakukan sosialisasi ke berbagai tempat. Even kita di Jakarta ya, Jakarta itu kota yang sangat amat besar, informasi masuk begitu bebasnya ya. Pada saat kita melakukan sosialisasi, kata-kata sadari aja banyak sekali teman-teman kita yang di Jakarta yang tidak mengetahui. Jadi sebenarnya bukan malas, tapi lebih ke tidak tahu. Tidak tahu karena apa? Mungkin lebih tidak peduli. Jadi seperti itu sih. Jadi lebih tidak tahu, karena tidak tahu mereka ya tidak melakukannya. Oh, nah viewers, barusan Chris bilang nih, sadari. Sadari itu pernah saya singgung juga tuh. Pemeriksaan payudara sendiri, iya kan? Iya, betul. Oke. Nah, Chris, ini aduh menarik banget nih kalau misalnya kita bicara sebagai perempuan ya, kanker payudara tadi ya, peringkat pertama lah di Indonesia, masih belum tergantikan, sedih banget gitu kan. Nah, ketika Chris saat ini ya sudah menjadi seorang cancer survivor. Oke. Udah berapa lama nih dinyatakan sebagai cancer survivor? Saya terdiagnosa kanker payudara itu di akhir tahun 2010. Jadi sekarang sudah memasuki usia 12 tahun ya. Alhamdulillah. Dan masih terus check up? Iya, kalau untuk check up secara rutin melakukan sadari. Setelah sadari saya juga melakukan sadanis, periksa payudara secara klinis, screening setiap tahun itu saya lakukan. Nah, mungkin saya ingin ajak Chris kembali ke masa lalu nih, gitu kan, supaya berbagi juga dengan viewers di sini. Ketika pertama kali mendengar kata kanker payudara, apa yang Chris rasakan? Pertama kali mendengar kanker payudara dan saya terdiagnosis kanker payudara. Pastinya sebagai perempuan pada saat mendengar saya terdiagnosis kanker payudara, kayaknya dunia berhenti berputar sejenak ya. Saya bingung, kenapa kok bisa saya yang gaya hidup saya selama ini saya rasakan sehat, saya olahraga, saya rajin berolahraga, makan makanan sehat, tidur pun cukup, stres, saya seorang ibu rumah tangga kayaknya jauh deh dari stres ya. Dan kebetulan anak-anak saya juga manis-manis semua, jadi kayaknya untuk faktor-faktor pencetus ini kok saya tidak mungkin terdiagnosa kanker payudara, itu menurut saya. Tapi nyatanya pada saat itu saya terdiagnosa, saya kaget. Kok bisa ya saya? Dari keluarga setahu saya tidak punya keturunan kanker seperti saya ya, kanker payudara, kanker rahim, kanker ovarium. Itu di keluarga saya setahu saya tidak ada. Tapi kenapa saya terdiagnosa? Reaksi pertama otomatis saya kaget. Saya cuma tanya sama dokter pada saat itu, apa yang harus saya lakukan? Karena saya ingin hidup, saya ingin mendampingi anak-anak saya. Aku jadi penasaran, Chris, dulu simptom atau gejala yang pertama kali dirasakan itu apa sih? Saya pun merasakan adanya benjolan di sebelah kanan payudara saya. Saya pikir waktu itu benjolan itu ada karena saya mau menstruasi. Kok bulan ini saya rasakan kok ada ya benjolan, kan kalau kita mandi kita sering ya meraba, karena saya tuh orang yang
peduli sama badan saya. Jadi ada sesuatu yang aneh di badan saya ingin segera confirm ke dokter. Jadi ini selama 2 bulan saya lihat kok benjolan ini saya selesai menstruasi kok masih ada. Karena di akhir tahun itu anak-anak saya liburan sekolah, jadi saya bisa untuk konsul ke dokter. Waktu itu saya pertama kali pergi ke dokter umum. Ke dokter umum, dokter bilang coba deh Bu cek untuk melakukan USG. Setelah saya melakukan USG, dokter memang melihat adanya benjolan. Karena dokter curiga benjolan ini apa, dokter menyarankan untuk melakukan biopsi. Biopsi adalah pengambilan sedikit kelenjar kita untuk dilakukan pemeriksaan patologi. Nah, saya melakukan itu. Nah, kemudian reaksi keluarga. Kalau tadi kan reaksi Kris nih, wah kayak langsung dunia berhenti nih. Kalau keluarga gimana nih? Suami, anak? Iya, sebenarnya pasti suami ya. Suami juga reaksi pertama pada saat mendengar saya terdiagnosa itu, orang yang paling dekat sama saya otomatis suami saya ya. Dia cuma bilang begini, apapun yang terjadi kita jalani bersama. Jadi pada saat suami saya menggenggam tangan saya, apapun yang terjadi kita jalanin bersama. Itu sudah memberikan kekuatan kepada saya. Jadi reaksi dia tidak berlebih, dia membawa saya pada saat keluar dari ruangan dokter, ruangan praktek dokter, dan kita keluar rumah sakit. Yang pertama kali kami lakukan adalah pergi ke toko buku. Karena di 12 tahun yang lalu saya sangat awam dengan yang namanya kanker, apalagi kanker payudara. Informasinya juga masih sangat sedikit. Jadi di malam itu kami ke toko buku, kita beli semua buku tentang kanker payudara. Jadi itulah reaksi pertama suami saya, dia menguatkan saya apapun yang terjadi kita jalankan bersama-sama, dan itu yang menguatkan saya untuk menjalankan semua treatment-treatment dari kanker payudara saya ini. Oke, jadi kalau boleh saya bilang bangkitnya Kris secara psikologis juga tentu saja dukungan dari suami tadi ya. Mulai dari keluar dari ruangan dokter nih langsung ke toko buku. Maaf, suami saya memang seorang dosen, jadi apapun dilihat dari sisi ilmiahnya ya. Nah, sempat nggak waktu itu kayak mencari second opinion gitu, kayak masa sih masih denial gitu. Terus saya pokoknya mau cari second opinion. Ada nggak hal yang seperti itu dilakukan? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya nggak ada ya, tapi banyak sekali orang-orang di sekitar saya yang mengajak saya, ngapain sih ke dokter, yuk kita coba ini, yuk kita coba ini. Tapi pada saat itu pikiran saya cuma satu, kanker adalah suatu penyakit medis. Pada saat penyakit medis itu terjadi pada diri kita, yang paling terbaik menurut saya adalah penanganan secara medis. Saya menjalankan semua treatment saya untuk penyembuhan kanker payudara saya secara medis. Thank you Kris, tipsnya viewers, dengar ya barusan, kanker adalah penyakit medis, dan kanker sendiri istilahnya kayak pengobatannya itu betul-betul berpacu dengan waktu. Jadi ya usahakan untuk selalu mengikuti petunjuk dari tim medis yang menangani viewer sendiri. Nah dulu waktu pas terdiagnosis dinyatakan stadium berapa tuh? Terdiagnosis dinyatakan stadium berapa? Sebenarnya kalau dari diri saya sendiri untuk mengetahui dan pengen cari tahu stadium tuh kayaknya enggak ya pada saat itu. Jadi fokus saya adalah bagaimana saya sembuh. Stadium itu it's just a number. Karena seperti yang tadi Hera bilang ya, kanker ini berpacu dengan waktu. Percepatan selnya kita tidak tahu pertumbuhannya. Jadi yang saya fokus pada saat itu adalah bagaimana saya segera bisa melakukan treatment. Jadi tidak fokus. Kalau mau dibilang stadium berapa, pada saat itu karena kanker saya yang sekecil benjolannya itu sekecil kedelai ya, kecil sekali, tapi kakinya itu udah sampai kelenjar getah bening saya. Ya ampun, jadi kelenjar getah bening saya sudah ada 9 titik. Oke, kalau begitu berarti saya bisa perkirakan mungkin itu stadium 2 atau 3. Karena udah masuk ke kelenjar getah bening. Iya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, boleh dong pesan-pesan buat viewers kita di sini
apa saja tips dan saran dari Kris sebagai cancer survivor? Boleh? Oke, viewers, tips saya tidak banyak ya. Jangan takut untuk melakukan sadari. Periksa payudara sendiri secara rutin setiap bulan. Kalau ada benjolan jangan takut, langsung periksakan diri ke dokter. Lakukan screening tahunan setiap tahun untuk perempuan-perempuan yang masih menstruasi, lakukan setahun sekali untuk screeningnya. Untuk perempuan-perempuan yang sudah menopause, bisa lakukan sadari juga, tentukan satu tanggal setiap bulannya, dan lakukan screening tahunan seperti mamografi. Karena apapun benjolan yang ada di badan kita, belum tentu kanker. Jadi tindakan yang cepat dan tepat akan menyelamatkan hidup kita. Lakukan sadari secara rutin adalah bentuk cinta kasih kita terhadap diri kita. Karena diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Terima kasih. Oke, thank you Kris berbagi pengalaman. Thank you banget Kris. Terima kasih Hera. Senang banget kita akhirnya bikin konten bersama di Yogyakarta. Terima kasih. Makasih ya Kris ya. Makasih, thank you, bye bye.